Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akbar dari 37 KSP Profit Indonesia. Dan pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang penggunaan fungsi perulangan for, di mana fungsi ini akan sangat sering kita gunakan dan akan sangat bermanfaat ketika kita memahami cara penggunaannya ya. Oke, untuk rangkaiannya kita akan menggunakan pin digital input output Arduino dan kita susun secara berurutan. Di sini saya menggunakan pin 8, 9, 10 dan 11. Teman-teman bisa menggunakan pin yang lainnya, namun usahakan untuk berurutan angkanya ya. Misalnya bisa juga misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk skemanya supaya teman-teman bisa mudah mengikutinya adalah seperti ini. Jadi pin 8 saya hubungkan dengan modul LED hijau, yang 9 dengan kuning, 10 dengan hijau, dan 11 dengan kuning. Ini hanya untuk mempermudah kita melihat tampilan saja ya. Untuk resistornya menggunakan resistor 220 ohm, dan jangan lupa untuk kutub negatifnya atau sisi negatif dari seluruh LED kita hubungkan dengan pin ground dari Arduino. Teman-teman bisa menggunakan pin ground yang ini atau pin ground Arduino yang ada di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke IDE Arduino kita. Nah, di IDE Arduino ini saya sudah punya dua fungsi utama, yaitu fungsi void setup dan fungsi void loop. Untuk deklarasi variabel dan inisialisasinya pada blok variabel global tidak kita lakukan karena kita akan melakukan baik itu pemodean maupun deklarasi variabelnya langsung pada fungsi for-nya. Nah, untuk fungsi for, pada fungsi setup ini kita akan menggunakan fungsi for atau fungsi perulangan untuk melakukan pemodean atau setting up tiap LED ini menjadi output ya. Jika kita tanpa menggunakan fungsi perulangan, maka kita harus melakukan pin mode untuk tiap pin Arduino. Misalnya pin mode pin 8 sebagai output, pin mode pin 9 sebagai output, pin 10 sebagai output, pin 11 sebagai output secara terpisah atau sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang jika kita menggunakan fungsi for, maka kita bisa melakukan perintah pin mode untuk keempat pin ini, bahkan bisa lebih dari ini, hanya dengan satu perintah pin mode saja. Nah, untuk fungsi for strukturnya seperti ini, teman-teman bisa mengetikkan for seperti ini. Lalu kita buka dengan tanda kurung. Di dalam tanda kurung ini kita memiliki tiga parameter, di mana parameter pertama adalah nilai awalnya, biasa kita simpan dalam variabel lokal yang hanya digunakan pada fungsi for ini. Lalu kemudian yang kedua adalah kondisinya, dan yang ketiga adalah penambahan dari nilai variabel tersebut. Memang agak sulit untuk memahami jika kita tidak langsung mempraktekkannya ya. Nah, katakanlah di sini misalnya pada fungsi for ini saya mendeklarasikan sebuah variabel bertipe integer. Saya beri nama saja dengan huruf I dan saya inisialisasikan dengan 8. Nah, untuk inisialisasi 8 ini saya berikan karena pin yang kita gunakan adalah pin 8 untuk pin awalnya ya. Nah, lalu kemudian kita batasi untuk parameter selanjutnya dengan tanda semikolon atau titik koma. Nah, untuk yang kedua, kita membandingkan variabel tersebut dengan sebuah kondisi nilai. Katakanlah misalnya I ini lebih kecil dari 12. Karena di sini saya menggunakan 8, 9, 10 dan 11, maka saya ingin fungsi for ini akan melaksanakan perintah di dalam fungsi ini selama variabel masih bernilai kurang dari 12 ya. Artinya kurang dari 12, 11 itu masih kurang dari 12. Jadi nanti ketika dia sudah variabel bernilai 12, maka kondisi ini sudah tidak terpenuhi. Nah, kita batasi juga dengan tanda semikolon, dan untuk parameter yang ketiga yaitu penambahan atau pengurangan nilai variabel tersebut. Jadi karena nilai awalnya adalah 8 ya, untuk variabel ini 8, kita akan naikkan satu persatu, maka kita bisa menggunakan parameter i++ seperti ini. Jadi ini adalah
ini adalah operator untuk decreasing atau menambah nilai. Jadi i++ ini sama artinya dengan i ditambah dengan 1. Jadi karena i awalnya adalah 8, maka ketika kondisi ini dicek 8 masih lebih kecil dari 12, maka fungsi pada for akan dieksekusi, barulah kemudian nilai i awal tersebut ditambahkan dengan 1. Lalu kita tutup kurungnya dan kita buka kurung kurawal seperti pada fungsi if ya. Jadi fungsi yang akan dieksekusi ketika kondisi ini masih bernilai benar, yang dieksekusi adalah fungsi perintah pada kurung kurawal for ini. Nah, untuk setup kita akan melakukan mode ya, menggunakan fungsi pin mode untuk tiap LED ini menjadi output. Jadi kita cukup mengetikkan pin mode, dan parameter yang dibutuhkan untuk fungsi pin mode ada dua, yaitu pin dan sebagai apa, output atau input. Nah, sebelumnya misalnya tanpa menggunakan fungsi for, kita mungkin melakukan pin mode dengan pin 8 sebagai output, pin 9 sebagai output secara terpisah. Namun dengan fungsi for ini kita cukup mengetikkan nama variabelnya, yaitu variabel i tadi ya, yang sudah menyimpan nilai 8, dan kita modekan sebagai output. Nah, dengan melakukan seperti ini teman-teman, jadi fungsi for ini akan dieksekusi ketika kondisi ini masih bernilai benar. Awalnya dia akan bernilai 8, maka pin 8 akan dieksekusi sebagai output. Setelah itu variabel i akan ditambahkan 1, sehingga variabel i akan berubah menjadi 9, dan kondisi 9 masih lebih kecil dari 12, maka 9 akan dieksekusi sebagai output juga. Lalu kemudian bertambah lagi, i-nya menjadi 10, di mana 10 juga kondisinya masih benar, di mana 10 masih lebih kecil dari 12, dan dia dijadikan output. Demikian juga 11, dan ketika dia sudah bernilai 12, maka kondisi ini sudah dianggap tidak benar, maka dia akan melanjutkan ke kode program berikutnya. Nah, itulah mengapa dengan cukup mengetikkan satu fungsi pin mode di sini, kita bisa memodalkan keempat LED ini sebagai output. Sebenarnya kita tetap memodalkannya satu persatu, namun akan dilakukan secara berulang kali oleh fungsi for ini. Oke, kita lihat efeknya ya pada fungsi void loop. Karena untuk fungsi pin mode kita tidak bisa melihat efeknya di rangkaian kita. Nah, untuk fungsi void loop sama, kita gunakan fungsi for juga. Kita akan membuat LED ini akan menyala secara bergiliran. Jadi dari pin 8, 9, 10, 11, lalu kembali lagi, dan seterusnya berulang ya. Nah, kita akan praktekkan penggunaan fungsi for untuk ini. Kita deklarasikan variabelnya juga, variabel lokal untuk fungsi for ini dengan nama i, dan saya beri inisialisasi 8 juga, karena pin 8 yang akan saya nyalakan terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, jika kita menggunakan variabel global, itu kita tidak bisa memberikan nama variabel yang sama. Namun karena ini adalah variabel lokal, maka variabel i di sini hanya akan digunakan oleh fungsi for yang di sini, sedangkan variabel i yang di sini hanya akan digunakan oleh for yang di sini. Inilah ada perbedaan dari penggunaan variabel lokal dan global ya. Nah, untuk kondisinya juga sama, di mana i masih lebih kecil dari 12 untuk kondisi yang akan kita buat tersebut, dan i++ karena kita akan tambahkan satu persatu, jadi sama persis seperti pada void setup, hanya fungsi yang akan kita kerjakan yang berbeda pada void loop ini, dimana kita akan menyalakan dan memadamkannya secara bergiliran. Nah, untuk blinkingnya teman-teman sudah tahu fungsi untuk memberikan perintah kepada pin yang sudah kita modekan sebagai output dengan fungsi digital write. Lalu kemudian pin yang akan kita eksekusi juga menggunakan variabel i, sama seperti di atas, dan akan kita nyalakan.
ya, maka nanti dia akan menyala satu persatu ya. Setelah itu katakanlah supaya nyalanya kita bisa lihat, kita delay saja setengah detik ya. Lalu kemudian setelah dia menyala kita padamkan supaya nanti dia bergilir dengan fungsi digital write juga. Variabel yang kita padamkan juga sama, variabel i, kita berikan logika low, kita delay setengah detik saja. Nah, jadi di sini teman-teman, ini adalah fungsi blinking LED ya, teman-teman sudah sangat memahami fungsi ini. Kita membuat LED atau output digital menyala dan padam dengan interval waktu tertentu. Namun, LED yang kita nyalakan dan kita padamkan ini tergantung dari nilai variabel yang dieksekusi. Ketika kode ini sudah dieksekusi dan kondisi masih bernilai benar, maka variabel ini akan bertambah satu persatu sesuai dengan fungsi ini. Kita akan coba untuk upload dan teman-teman akan melihat bahwa LED di sini akan menyala secara bergiliran sampai ke atas, sampai nanti variabelnya sudah bernilai 12. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah dan uploading dan teman-teman bisa melihat sekarang lampu LED menyala secara bergiliran, di mana dia dieksekusi satu persatu dari LED 8, 9, 10, 11. Ketika dia sudah 12, maka kondisi tersebut dianggap tidak terpenuhi, maka dia akan kembali ke fungsi void loop yang awal ya. Maka nanti variabel i8 akan dieksekusi ulang sebagai 8. Itulah mengapa ketika dia berulang dari 8, 9, 10, 11, ketika dia menjadi 12 dia kembali ke 8 ya. Jadi ketika kondisi ini terpenuhi maka ini dieksekusi. Lalu ketika dia tidak terpenuhi, maka kode akan melanjutkan ke kode program selanjutnya. Namun karena kode program selanjutnya tidak ada, maka dia akan kembali ke fungsi void loop awal dan membaca ulang fungsi for ini. Dan inisialisasi awalnya adalah i8. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin membuat dia menyala dari pin 8, 9, 10, 11, lalu kembali lagi dari 11, 10, 9, 8 ya. Nah, caranya sangat mudah, kita bisa juga menggunakan fungsi for ini, tentunya dengan kondisi yang berbeda. Untuk mempersingkat, saya copy saja fungsi ini, lalu kemudian saya pastekan. Jadi saya hanya merubah untuk variabel dan kondisinya saja ya. Jadi variabelnya, karena variabel paling atas adalah 11 atau pin yang paling besar nilainya adalah 11, maka saya deklarasikan 11. Dan kondisi ini kita ubah menjadi lebih besar daripada 7 ya, karena yang paling kecil kita punya adalah 8. Jadi nanti ketika dia sudah mencapai 7, kondisi ini sudah tidak terpenuhi. Dan untuk operatornya kita ubah juga menjadi minus-minus, artinya decreasing, atau kita kurangi satu persatu. Oke, kita coba upload ya, teman-teman lihat efeknya pada rangkaian kita. Baiklah, sudah dan uploading, dan teman-teman lihat pada rangkaian LED menyala secara bergiliran dan dia kembali lagi sesuai dengan kode program yang kita buat. Nah, untuk fungsi for ini, katakanlah misalnya kita tidak menggunakan kondisi seperti ini ya, plus plus seperti ini kita pindahkan. Misalnya di sini saya coba hapus. Jadi fungsi variabel tersebut kita tambahkan di sini i1. Lalu kemudian untuk yang ini kita coba ubah, yang ini i-nya kita hapus di sini. Kita pindahkan ke bawah ya. I sama dengan i-1. Lupa semikolonnya. Oke, kita coba upload apakah sama efeknya. Kita tunggu beberapa saat.
Nah, dengan kode seperti ini sekalipun, kode for loop ini masih bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya. Jadi teman-teman bisa pahami tadi bahwa fungsi i++ yang saya gunakan pada parameter for loop itu sama nilainya dengan i plus 1 ya. Jadi kalau dalam kondisi yang sekarang, ketika variabel ini dibandingkan, jika dia bernilai benar maka ini dieksekusi dan i kita tambahkan. Ketika dia sudah bertambah nilai i-nya, lalu dibandingkan lagi, seterusnya sama seperti fungsi for sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan fungsi for dengan meletakkan penambahan atau pengurangan variabel pada parameter dalam kurung ataupun di dalam perintah. Ini sesuai dengan logika atau logaritma teman-teman yang mudah teman-teman gunakan. Nah, namun kebanyakan pada literatur lainnya yang umum digunakan adalah penggunaan i++ atau i-, pada fungsi for ini karena dianggap lebih praktis ya, lebih cepat penggunaannya. Oke, baiklah, demikian teman-teman untuk praktikum kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman mudah memahami tentang penggunaan fungsi perulangan for ini dan bisa teman-teman gunakan pada proyek-proyek elektronika berbasis microcontroller atau Arduino yang kita praktekkan pada channel ini. Baiklah, demikian. Sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.